Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Saat ini kita mau memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik bagi kehidupan kita. Apapun keadaan kita tetap percaya Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami mau bersyukur. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari saat ini siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, mau bersyukur buat kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Mari angkat pujian-Mu di hadapan-Nya. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan kami, biarlah Engkau mendengar setiap pujian dan penyembahan kami manis Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Bapa, kami buka hati kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah setiap kami, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ya, senang berjumpa kembali kita keluarga besar Gereja Bethel Indonesia House of Restoration di program Cool masing-masing. Dan saya ingatkan kembali bahwa kita belum bisa untuk berkumpul sebagaimana kita punya kerinduan satu dengan yang lain, ingin menyapa satu dengan yang lain, ingin berjabatan tangan dan ingin berangkulan, namun suasana belum mengizinkan. Oleh karena kita masih tetap menghadapi, yaitu untuk memutuskan mata rantai daripada virus corona ini. Baik, hari ini hari Kamis tanggal 23 April 2020 kita akan membahas ataupun kita akan sharing dengan tema Cool, berkat dimensi yang baru. Berkat dimensi yang baru. Nah, tentu kita tahu bahwa di tahun 2020 ini Bapak rohani kita, yaitu Bapak Gembala Pembina Pendeta Niko Nyotoro Harjo, mendapatkan tuntunan Tuhan bahwa di tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Nah, tentu kita ingat bahwa dua ayat yang menjadi ayat emas. Yang pertama adalah 2 Korintus 3 ayat ke-18, intinya kita mau serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat yang kedua adalah dari Ulangan 28 ayat 13 sampai 14, yang dimana kita dijanjikan Tuhan bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, bukan untuk turun tetapi naik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari dua ayat referensi ini, mari kita untuk bisa masuk dalam tuntunan Tuhan, memasuki dan menjalani di tahun 2020 ini, yang walaupun secara kasat mata dengan fakta situasi seolah-olah tidak mungkin. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adalah ketika kita mengerti Tuhan punya rencana di dalam segala sesuatu. Ingat Roma 8 ayat yang ke-28,
bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GBI House of Restoration Toli-Toli, yaitu para kita semua anggota-anggota KUL dimanapun saat ini berada di rumah kita masing-masing. Mari kita akan melihat Tuhan hendak memberkati kita dengan cara bagaimana. Mari kita lihat ada 3 hal yang harus kita mengerti janji Tuhan kepada kita. Yang pertama, kita diubah jadi serupa dengannya. Nah tentu bahwa proses untuk kita serupa dengan Tuhan itu harus dilalui oleh kita. Kita harus melalui proses step by step. Orang Kristen harus menjadi orang yang memiliki karakter daripada Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia, yaitu di dalam Galatia 5 yang ke-22 sampai 23. Kita tentu tahu bahwa ayat ini menyampaikan kepada kita harus memiliki buah roh. Nah, tentu kita tahu buah roh itu ada 9. Di mana di situ ada kasih, di situ ada kesabaran, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kebaikan, di situ ada kesetiaan. Bahkan diakhiri dengan penguasaan diri. Nah, jadi ternyata untuk kita serupa seperti Kristus, maka kita harus melewati dan menjalani yaitu proses. Proses untuk kita dapat segambar dengan Yesus. Memang tidak gampang. Tapi ketika kita tahu bahwa di tahun dimensi yang baru ini, kita harus mau untuk serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa setiap anak Tuhan yang dipanggilnya harus memasuki yang namanya proses, yaitu step by step. Nah, jadi proses untuk kita anak-anak Tuhan untuk segambar dengan Tuhan itu tidak instan. Itu melalui suatu proses yang dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Sehingga disitulah kita melihat campur tangan Tuhan di dalam pembentukannya untuk kita boleh serupa dengan Kristus dan memiliki buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Yang dimana di situ ada ada kesabaran, ada kasih, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ya. Dan juga harus kita memiliki yang namanya kontrol diri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita mengalami kemuliaan yang makin besar. Nah, kemuliaan orang percaya diawali dengan kemerdekaan rohani, yaitu kondisi lahir baru. Di mana saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan terus berjalan dengan Roh Kudus. Ada satu lagu lama yang cukup indah untuk selalu kita naikkan. Nah, ini lagu ditulis dan dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan yang senior, yaitu Pendeta J.E. Awandatu. Nah, lagu itu berkata demikian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Nah ini, jadi ada satu pengakuan daripada hamba Tuhan ini yang berkata bahwa dia tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Maka kita harus mengalami kemuliaan yang makin besar adalah ketika kita mengandalkan Roh Kudus. Ayo, saya mau ingatkan bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Itulah yang disebut dia Allah Immanuel, Allah yang tinggal di dalam diri kita. Tugas daripada Roh Kudus bukan hanya menolong kita, bukan hanya menuntun kita, tetapi lebih daripada itu, dia menginsapkan kita dari dosa, menginsapkan kita dari segala kejahatan kita. Jadi ketika kita
mengalami kemuliaan yang besar, maka disitulah akan terlihat perubahan karakter, di mana manusia lama kita akan berubah menjadi karakter daripada Yesus. Kita akan berbeda dan orang akan melihat bahwa ternyata kita memasuki dimensi yang baru. Dan yang ketiga adalah kita tidak jadi ekor dan kita akan terus naik. Nah saudara, kelihatannya ya kalau dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Nah, bagaimana mungkin ini? Keadaan semakin mencemaskan, keadaan semakin panik. Di sana sini terjadi PHK, di sana sini tutup itu perusahaan, pabrik dan lain sebagainya. Nah, ya itu fakta, realita. Tetapi bagi kita ada janji Tuhan bahwa kita akan tetap dipelihara. Yang setuju katakan amin. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan memelihara kita. Nah saudaraku, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah ketika kita tetap taat mendengarkan suaranya dan taat melakukan perintahnya. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita fokus kepada janji Tuhan. Nah disinilah Tuhan akan membuktikan dan Tuhan akan menunjukkan bahwa kita tidak jadi ekor, tetapi kita juga akan naik. Artinya, dalam situasi apapun kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah saudara, jadi maksud daripada kita tidak jadi ekor dan kita akan terus naik, itu tidak semata-mata berbicara jabatan. Juga tidak berbicara tentang karir. Dan juga tidak berbicara semata-mata dengan kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Tetapi adalah pemeliharaan Tuhan. Itu akan menjadi jaminan bagi kita. Sebabnya kita harus makin menyadari di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah, sekarang kalau ini janji Tuhan bagi kita, bagi saya dan saudara, ternyata kita harus melakukan bagian kita. Mari kita lihat, kalau Tuhan telah melakukan bagiannya, yaitu kita diubah serupa dengan gambarnya, kita mengalami kemuliaan yang semakin besar, dan kita tidak jadi ekor dan kita akan terus naik. Maka kita punya bagian ada dua hal. Yang pertama, menjaga hati. Amsal pasalnya yang keempat ayat 23 berkata demikian. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi saudara, yang pertama kita punya bagian adalah menjaga hati. Pusat pengaturan kegiatan manusia itu bukan hanya sekedar di otak, tetapi juga di hati. Energi kehidupan manusia bersumber dari hati. Hati menentukan apa yang akan kita ucapkan. Ayo, kita juga tahu bahwa kalender dari Yahudi di tahun ini adalah tahun Pei, yaitu mulut. Biar kita boleh memiliki mulut yang memperkatakan kata-kata yang positif. Mulut yang memperkatakan pujian, bukan hinaan, bukan penghakiman. Nah, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Nah, jadi mulut yang penuh pujian dan memberikan penghormatan kepada Allah, itu juga kita buktikan kepada sesama kita. Ya kan? Gak mungkin dong kita memberikan pujian, nyanyian, penghormatan kepada Tuhan, tetapi kita berlaku kepada sesama kita manusia dengan semena-mena. Gak mungkin. Jadi bahwa kita harus menjaga hati kita. Karena dari hati terpancar kehidupan. Nah, menjaga hati tidak boleh setengah-setengah, harus sepenuhnya. Orang yang menjaga hati suka untuk membangun dirinya dalam hadirat Tuhan. Suka menaikkan puji-pujian, suka menyembah Tuhan. Dan tentu hatinya melekat kepada Tuhan.
Nah tentu kita ingat Mazmur 91 di ayat yang ke-14 adalah ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan janji aku akan menjawabnya. Aku akan peduli kepadanya. Yang hati kita melekat kepada Tuhan itu luar biasa. Tuhan meresponi setiap kita. Nah, yang kedua adalah menjadi dewasa rohani. Nah tentu Tuhan telah membawa kita bukan lagi sebagai bayi rohani. Tetapi Tuhan mau membawa setiap kita untuk memiliki pendewasaan. Proses pendewasaan rohani. Efesus pasalnya keempat, ayatnya yang ke-13, saya bacakan firman Tuhan buat kita. Bahwa kerinduan Paulus untuk kita yang telah mengalami lahir baru, meninggalkan manusia lama, maka kita dirindukan oleh Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan dari Efesus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi poin yang kedua untuk setiap kita anak Tuhan, bahwa kita harus mengalami yang namanya yaitu menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani tidak ditentukan secara fisik. Dewasa rohani juga tidak ditentukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi dewasa rohani adalah ketika kita betul-betul mengerti bahwa setiap hari kita harus diisi dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan saudara, tidak mungkin kita mengalami kedewasaan rohani kalau kita secara fisik hanya mengkonsumsi susu. Tetapi kita perlu yaitu mengkonsumsi makanan yang keras. Nah begitu juga firman. Tidak hanya firman yang meninabobokan kita, yang hanya menjanjikan berkat, yang menjanjikan hal-hal yang nyaman, hal-hal yang senang. Enggak. Kita harus meluruskan pikiran kita dengan teologi kemakmuran. Nah kadang kita kan berpikir kalau ikut Tuhan itu semua enak. Doa selalu dijawab dan hidup senang. Tidak. Yesus juga menjanjikan bahwa kalau kita ikut Yesus harus pikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Nah disitulah akan terbentuk pendewasaan rohani. Disitulah kita akan mengalami yaitu satu pendewasaan, suatu kerohanian kita yang semakin hari semakin baik, semakin menyukakan Tuhan. Nah, jadi biarlah kiranya di tahun dimensi yang baru ini, hidup kita harus menjadi hidup yang berdampak. Hidup yang bisa kita menjaga hati kita dan mengalami pertumbuhan rohani dalam segala hal. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Kiranya di dalam renungan kul kita ini, biar setiap kita semakin dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami tahu dan kami menyadari bahwa di tahun dimensi yang baru ini ada proses yang harus kami lewati dan harus kami alami. Sehingga berkat dimensi yang baru itu menjadi bagian kami. Tuhan Yesus kuatkan kami senantiasa untuk kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Meneladanimu bukan hanya kehidupan yang kekal. Meneladanimu bukan hanya dalam kebangkitanmu, tetapi juga meneladanimu yaitu di dalam penderitaan, di dalam kehidupan daripada Yesus Kristus yang mengalami pikul salib, mengalami penganiayaan dan penderitaan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Engkau tetap Tuhan menolong dan menopang kami untuk kami tetap berdiri di dalam
rencanamu. Berkati setiap umatmu, pelihara setiap umatmu, dan terus teguhkan, kuatkan mereka. Tidak seorang pun yang gugur kami Tuhan, untuk dalam mengiring akan Engkau. Sampai Engkau datang kedua kali, menjemput setiap kami tetap setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang rindu menabur silahkan menabur, dan nanti dikumpulkan diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.